kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah. Mari saya ajak kita semua, mari masuk dalam hadirat Tuhan, mari bawa semua pengucapan syukur kita, bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk terima segala syukur dan penyembahan kita. Tuhan, terima kasih betapa dalamnya kasih-Mu atas hidup kami. Dan ini pujian syukur penyembahan kami bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku
bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini penyembahan kami, Tuhan. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Haleluya. Sebab Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. So
Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, yang sangat baik dalam hidup kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada menikmati hidup sampai hari ini. Terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk beribadah padamu. Dan ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya menyukakan, menyenangkan Engkau. Kami rindu hari ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami, memberkati kami dalam ibadah ini. Supaya sungguh-sungguh Tuhan ibadah ini mempermuliakan Engkau dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami pertaruhkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Firman-Nya yang berkuasa, yang akan menguatkan dan menopang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat kuasa-Mu dalam hidup kami. Kau pelihara kami Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, oh bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, oh bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, oh betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, oh
kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan, sekalipun lewat online. Masih lewat online, kami percaya kehadiran dan berkat Tuhan tetap sama bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu waktu ini. Berbicaralah kepada kami semua, urapi hamba-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya lewat firman-Mu kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca pagi hari ini. Saya mengajak kita semua membaca dari Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan di sana, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam dan segala sesuatu. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca sebuah surat dari Rasul Paulus, seorang gembala yang menggembalakan jemaat di Efesus. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, dikirim kepada jemaat di Efesus pada saat dia dipenjarakan di penjara Roma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam suratnya itu dikatakan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita melihat bagaimana hati seorang gembala, bagaimana Rasul Paulus mengasihi jemaat di Efesus, sekalipun Rasul Paulus tidak bisa berjumpa pada saat itu dengan jemaat di Efesus. Dia berada dalam penjara, tapi itu tidak menghalanginya untuk tetap menggembalakan jemaat di Efesus. Kita melihat hari-hari ini kita telah 6 bulan beribadah secara online. Barangkali Bapak Ibu merasa seperti jemaat di Efesus. Punya gembala tapi kita tidak bisa ketemu. Tapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggembalakan jemaat ini dengan hati.
bagaimana peran dan doa seorang gembala bagi jemaat yang digembalakannya. Kita melihat betapa Rasul Paulus mengasihi jemaat di Efesus. Dan dalam kasihnya itu, dia mengungkapkan bahwa jemaat di Efesus ada dalam hati Rasul Paulus. Satu bukti jemaat ini ada dalam hati Rasul Paulus, kita melihat dalam ayat yang ke-15 dikatakan setelah Rasul Paulus mendengar tentang iman mereka, tentang kasih mereka, kasih jemaat Efesus terhadap semua orang kudus, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan saja mengucap syukur, ayat 16 mengatakan, aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul Paulus senantiasa mengingat jemaat di Efesus dalam doanya. Itulah peranan seorang gembala. Ketika Bapak Ibu Saudara dan gembala saudara tidak bisa berjumpa, tapi ada satu hal yang kami bisa lakukan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kami selalu mengingat Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa kami. Dan kita melihat, dikatakan Rasul Paulus, aku selalu mengingat jemaat di Efesus dalam doaku, kata Rasul Paulus. Dan kata Rasul Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat. Dikatakan Rasul Paulus bukan saja mengingat dalam doa, mendoakan mereka. Tapi apa isi doa Rasul Paulus? Apa isi doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus? Dikatakan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Inilah kerinduan daripada seorang gembala yang bernama Paulus. Dia merindukan supaya jemaatnya, supaya Allah mengaruniakan kepada jemaat yang digembalakannya roh hikmat. Untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itulah kerinduan Rasul Paulus. Yang dirindukan Rasul Paulus, pengenalan seperti apa? Bukan pengenalan yang asal-asalan, tapi Rasul Paulus dikatakan mengenal dia dengan benar. Seperti apa Bapak Ibu mengenal dia dengan benar? Rasul Paulus ingin bahwa jemaat di Efesus, juga Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya masa kini, sebagai jemaat Tuhan masa kini, kita mengenal dia dengan benar. Bukan mengenal sekedar asal-asalan, tapi kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukan jadi orang Kristen yang asal-asalan, asal ikut, kalau senang, kalau diberkati baru ikut Tuhan. Tapi mengenal dia dengan benar, kata Rasul Paulus. Pengenalan yang seperti apa? Pengenalan yang tahu bahwa dia juru selamat bagi kita. Dia penolong dalam kesesakan, dia gunung batu perlindungan, dia kekuatan kita. Kita mengenal dia dengan benar. Ketika kita mengenal dia dengan benar, maka saat saudara dan saya menghadapi persoalan dalam hidup ini, menghadapi tantangan dalam hidup ini, karena kita kenal Tuhan Yesus dengan benar, maka kita menjadikan dia penolong. Kita menjadikan dia tempat bergantung. Ketika ada masalah, kita tidak lari, kita tidak bingung, tapi lari di bawah kaki Tuhan. Karena kita mengenal siapa juru selamat kita, siapa penolong kita, siapa gunung batu perlindungan kita. Hanya Yesus. Dan hanya nama Yesus yang memberikan kita pertolongan. Nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Ketika kita tahu hal itu, maka ada tantangan. Saya seringkali berkata, ikut Tuhan Yesus itu bukan senang, bukan jalan tol. Tapi ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan. Tapi kita kenal. Ketika kita kenal Tuhan Yesus dengan benar,
maka ada persoalan, ada tantangan, kita tidak lari kemana-mana. Kita tahu siapa penolong kita. Ayub dalam segala penderitaannya dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Kenapa Ayub dalam segala penderitaannya dia mengatakan dia tahu penebusnya hidup? Dia tidak mengomel, dia tidak meninggalkan Tuhan, karena dia kenal siapa penebusnya. Itulah yang Rasul Paulus rindukan terhadap jemaat di Efesus dan terhadap kita semua jemaat Tuhan saat ini. Tuhan Yesus ingin engkau mengenal Dia dengan benar. Dalam segala yang kita hadapi, kita tahu penebus kita hidup. Dia selalu baik, Dia Allah yang baik dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita tidak ngomel, kita tidak bersungut-sungut ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Sebab kita mengenal Dia Tuhan yang baik dan akan selalu baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa Rasul Paulus bukan saja jemaat di Efesus mengenal dengan benar, roh hikmat untuk mengenal dengan benar, tapi dikatakan dalam ayat yang ke-18, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan apa? Dikatakan oleh Rasul Paulus. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita kenal Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu hadir dalam hati kita. Rohnya ada dalam hati kita. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup itu. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan mata hati kita menjadi terang. Saat kita belum kenal Tuhan, maka kita tidak punya terang itu. Hati kita gelap. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan setelah kita mengenal Tuhan, Rasul Paulus merindukan bahwa mata hati jemaat Efesus, mata hati kita semua menjadi terang. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Bukan saja melihat kemuliaan Tuhan, tapi mengerti tentang pengharapan. Punya pengharapan. Kalau dunia ini menghadapi banyak tantangan, pergumulan, mereka putus asa. Tinggalkan Tuhan karena tidak kenal Tuhan Yesus. Karena tidak punya terang. Tapi setiap orang percaya yang punya terang di hatinya, punya pengharapan, dikatakan menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dalam panggilan Tuhan Yesus kepada kita menjadi anak-anaknya. Apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan? Saat Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil menjadi anaknya, apa yang terkandung dalam panggilan itu? Dikatakan oleh Rasul Paulus, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang kudus. Ya. Ketika kita punya hati yang terang, diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, ada Kristus dalam hati kita, maka kita bisa mengerti, kita bisa memiliki pengharapan. Di saat semua tidak punya pengharapan, kita tetap bisa menyanyi, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapan dan memiliki pengharapan, dan dikatakan betapa kayanya ketika memiliki pengharapan itu. Kita bisa mengerti, kita bisa tahu, kita bisa melihat dengan mata hati yang diterangi oleh Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kita. Penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan buat kita semua. Kapan kita bisa melihat itu?
saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki terang hidup itu dalam hati kita. Mata hati kita menjadi terang. Kita mengerti kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita. Kemuliaan bagian apa? Harta yang tersimpan di sorga, dikatakan Alkitab. Di mana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Harta yang saudara miliki sebentar selesai, sebentar bisa hilang. Tapi harta yang tersimpan di sorga bagi kita itu tidak akan menjadi usang, tidak layu, tidak akan pernah rusak. Dan Allah menyiapkan satu tempat bagi kita yang percaya. Satu tempat dikatakan Alkitab yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mata hatinya terang. Itu sebabnya doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus supaya mereka mata hati mereka terang, mereka memiliki pengharapan. Dan itu semua menjadi kerinduan saya dan Bapak Gembala juga bagi jemaat GPDI Gloria, jemaat GPDI Maranatha, supaya mata hati kita terang. Kita bisa melihat betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang kudus. Bukan kekayaan jasmani. Kekayaan jasmani itu hanya sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan. Tapi kekayaan yang sesungguhnya ketika kita melihat pengharapan, kaya kemuliaan yang ditentukan bagi kita, orang-orang kudus. Tempat yang Tuhan sediakan, harta di sorga yang tersimpan di sorga bagi kita, bukan harta dunia. Mengerti pengharapan. Ketika kita mengerti pengharapan, maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak mudah putus asa. Kita punya pengharapan. Kita tidak putus asa menghadapi situasi, kondisi yang semakin buruk. Menghadapi ekonomi yang terus semakin sulit. Menghadapi tantangan kesulitan dalam rumah tangga sebab mata hati kita terang. Kita memiliki pengharapan, ada masalah, ada pergumulan, tetap kuat. Sebab punya pengharapan. Ketika ada persoalan, Bapak, Ibu, Saudara bisa tetap menyanyi, pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesus pengharapan kita. Dan itu hanya bisa dimengerti, hanya bisa dilihat kalau kita mengenal Dia dengan benar. Bukan saja mengenal Dia dengan benar, tapi memiliki hati yang terang, memiliki mata hati yang terang sehingga kita bisa melihat pengharapan yang Tuhan berikan itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, bukan saja kita tahu pengharapan, tapi Rasul Paulus mengatakan ketika mata hati kita terang, maka kita tahu, ayat 19 mengatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita bisa melihat kehebatan kuasa Tuhan. Hanya orang-orang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan bisa lihat kehebatan kuasa Tuhan. Tapi hari ini kita tadi sudah menyanyi, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita. Saat mata hati kita terang, saat kita mengenal Dia dengan benar, kita melihat harta yang kekayaan, kemuliaan yang Tuhan siapkan di sorga bagi kita. Kemuliaan kekal yang Ia siapkan, tempat yang Ia siapkan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Alkitab katakan, satu tempat di sorga. Ketika dunia ini akan lalu dengan segala keindahannya. Tapi setiap orang percaya memiliki pengharapan, memiliki satu tempat yang Tuhan siapkan. Dan ketika kita melihat itu, kita bisa mengatakan betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Kita bisa melihat betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa yang seperti apa yang Tuhan berikan bagi kita? Kuasa yang mengalahkan maut. Kuasa yang memberi kemenangan.
Yesus sudah tersalib bagi kita, tapi dia bukan Tuhan yang mati. Alkitab katakan dia Tuhan yang hidup. Dia memberikan kita kemenangan, maut dikalahkan. Setiap orang percaya di dalam Tuhan punya kemenangan di dalam dia. Kuasa seperti apa? Betapa hebat kuasanya. Kuasa seperti apa? Kuasa yang mengalahkan maut. Kuasa yang memberi kita, menuntun kita, menolong kita melewati hari-hari, menuntun kita dalam kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Kuasa yang seperti apa dikatakan? Kuasa yang ayat 21 dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kuasa yang hebat, betapa hebat kuasanya, yang jauh lebih tinggi dari kuasa manapun. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus berkata, kepadaku kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, menghadapi kesulitan, pandemi COVID, kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan apapun yang engkau ada hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus menolong. Bapak Ibu memiliki mata hati yang terang, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, terus berjalan dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain, sebab kita punya pengharapan dan kita punya kuasa yang hebat itu. Dalam segala hal yang kita hadapi, kita senantiasa bisa berkata betapa hebat kuasanya bagi kita. Dan kuasa yang hebat itu hanya bisa dialami, hanya bisa dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dikatakan betapa hebat ayat 19, betapa hebat bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan seperti apa? Kuasa di bumi dan di sorga. Kuasa yang tidak ada bandingannya. Kuasa yang mengalahkan maut. Kuasa yang tidak ada siapapun yang dapat menandinginya. Raja sekalipun, nama yang hebat sekalipun, hanya nama Yesus. Hari ini kalau sebentar Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus, ingat darah Yesus itu menyucikan kita, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita milik kepunyaannya. Dan saat kita menjadi milik kepunyaannya, Alkitab katakan mata hati kita terang, sebab kita memiliki terang hidup. Kita memiliki pengharapan, dan itu hanya bisa kita lihat kalau kita percaya kepadanya. Barangkali ada Bapak Ibu Saudara hari ini yang mendengar khotbah saya, dan engkau belum memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Yesus dalam hatimu. Undang dia masuk dalam hatimu. Izinkan dia tinggal dalam hatimu menjadi terang, supaya engkau bisa melihat kemuliaan itu, supaya engkau memiliki pengharapan itu. Sebab hanya pengharapan di dalam Yesus yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 22 mengatakan, kita lanjut, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Segala sesuatu itu apa? Semuanya diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan dia telah diberikannya, dia di sana huruf besar yaitu Tuhan Yesus telah diberikan kepada jemaat. Tuhan Yesus diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai kepala dari segala yang ada. Dialah kepala daripada gembala-gembala. Dialah kepala jemaat. Dialah kepala yang harus kita hormati.
Dialah kepala yang harus kita tinggikan. Dialah kepala yang harus kita muliakan. Mulia ketika mata hatimu terang, maka engkau jadi orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Maka engkau tahu menempatkan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tanggamu. Engkau tahu menempatkan Tuhan sebagai kepala yang dihormati dalam hidupmu. Maka engkau akan mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam segala yang engkau miliki, engkau akan mengutamakan Dia. Dalam segala yang engkau kerjakan, engkau akan mengutamakan Dia karena engkau tahu. Karena mata hatimu terang, sehingga engkau tahu bahwa segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakinya. Dia memenuhi semua dan segala sesuatu, dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memenuhi semua, dan Dialah segala sesuatu. Ada lagu yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagiku. Hanya Tuhan Yesus segala-galanya. Hanya Tuhan Yesus yang memenuhi segala sesuatu. Punya Yesus saja cukup. Dia sumber segala sesuatu. Hari ini, ketika engkau sudah memiliki Yesus itu, terus pegang Yesus, terus pegang pengharapan, terus biarkan terang itu menyala, makin menyala dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus menguasai hatimu, makin hari makin penuh, makin berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya engkau satu kali, Yesus datang yang kedua kali, engkau didapati tetap setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa ini sudah hampir tengah malam. Yesus sudah hampir datang. Masihkah kita mau santai-santai? Barangkali Bapak Ibu tidak bisa ibadah. Tapi saat tidak bisa ibadah, engkau ibadah online, maka engkau santai-santai. Ibadah cuman online. Bapak Ibu gembala juga tidak lihat. Tidak ada yang lihat. Saya mau ibadah atau tidak ibadah, tidak ada yang lihat. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, mata Tuhan tertuju padamu siang hari ini, pagi ini. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang mau beribadah kepadanya, yang mau menjadikan Dia sebagai segala-galanya dalam hidupmu, yang sungguh menghormati Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Sekalipun ibadah cuma online, ibadah dulu, baru belanja ke supermarket. Ibadah dulu, baru pergi jalan-jalan. Jangan jalan-jalan dulu, baru ibadah. Sekalipun gembala saudara tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Ketika engkau menjadikan Tuhan prioritas, maka betapa hebat kuasanya bagi kita. Saudara akan mengalami betapa hebat kuasanya bagi kita. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, maka kita tahu dalam segala perkara, ku tahu penebusku hidup. Hari ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Lewat ibadah online, sebentar kita akan makan minum perjamuan kudus. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini, kita mengalami kuasanya. Kuasanya yang memulihkan kita. Bilurnya yang menyembuhkan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini? Firman Tuhan mengatakan, saat engkau makan minum dengan percaya, maka engkau akan sembuh. Adakah engkau yang memiliki persoalan hari ini? Firman Tuhan berkata, saat engkau makan minum perjamuan kudus dengan iman, maka engkau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang mau mengalami pemulihan, makan minum dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tidak ada gembala, tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, Dia melihat. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli dengan setiap pergumulan kita. Dia mengenal kita.
Dia memanggil kita dengan nama kita. Jangankan kita bintang-bintang saja Tuhan kenal. Tuhan panggil, Tuhan tahu namanya masing-masing. Jadi betapa hebat Tuhan kita. Hari ini mari kita makan minum perjamuan kudus dengan sikap yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Sekalipun engkau berada di rumahmu masing-masing, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Sebab kita tahu dan mengenal Tuhan kita yang ajaib, yang hebat itu kuasanya. Dan alami kuasanya ketika engkau makan minum perjamuan kudus sesuai janji Tuhan. Mari masuki perjamuan kudus dengan iman. Dengan satu komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengutamakan Engkau dalam hidup saya. Menjadikan Engkau juru selamatku, penolongku. Hal yang utama dalam hidupku. Hari ini aku mau makan minum perjamuan kudus dengan iman. Dan saya berdoa dari tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan akan memenuhi kita semua. Kuasa Tuhan melawat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saya pada pagi hari ini. Dan lewat perjamuan kudus engkau dilawat di jamah Tuhan. Dapat kekuatan baru, dapat pertolongan, dapat jawaban. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama kembali masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah semua, setiap kepala-kepala keluarga akan melayani seluruh anggota keluarga. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, Kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh berada dalam hadirat dalam rumah kami masing-masing. Namun kami boleh menikmati akan kehadiran lewat kebenaran firman, lewat pujian penyembahan kami. Saat ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah kiranya Tuhan, sebagaimana akan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kami, lewat perjamuan ini Tuhan bisa melawat jemaat. Bahkan kami semua yang berbahagia akan mengalami janji-janji Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan mengurapi akan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan biarlah pelayanan mereka, setiap anggota keluarga dan siapapun yang berbahagia makan dan minum perjamuan akan mengalami janji. Janji yang dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan mereka yang susah akan dihiburkan oleh kuat kuasa. Bapa, karena itu kami menyerahkan perjamuan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini adalah perintah-Mu. Kami mau ambil bahagia dalam perjamuan ini. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan teruskan nyanyian pujian ini. Dan sementara itu biarlah kiranya seluruh
kepala keluarga. Engkau menjadi imam melayani akan seluruh keluarga. Disucikan oleh darah Yesus, salibnya, salibnya selama mulia, dosaku Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan ini. Namun sebelum kita makan dan minum akan perjamuan ini, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya ada janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdiri, kita pegang roti dengan tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Sebelum makan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama makan di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kita ambil cawan dengan tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Namun sebelum kita meminumnya, dengarkan juga akan perkataan firman Tuhan ini. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka semua, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan bersyukur kepada-Mu. Lewat perjamuan ini siapapun yang mereka yang makan dengan iman, mereka akan mengalami mukjizat sebagaimana yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mukjizat-mukjizat yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami pulang dengan memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang berbahagia bila mana mereka makan perjamuan ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa bila Tuhan dalam nama Yesus, bila kiranya semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang lemah akan dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Bahkan mereka yang belum percaya menjadi percaya kepadamu oleh mukjizat yang Kau nyatakan dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan
yang akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Mereka yang memain musik, mereka yang melayani firman, mereka juga yang melayani puji-pujian. Tuhan memberkati mereka semua. Terlebih seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan beribadah pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan juga akan menolong mereka, memberkati mereka. Bahkan dalam kehidupan mereka di hari-hari mendatang, Tuhan akan menyertai mereka. Yang bekerja, yang berusaha, yang membuka warung, toko, bahkan usaha-usaha lain. Tuhan memberkati mereka semua. Terlebih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa. Bila di tengah-tengah pandemi COVID yang masih merajalela saat ini, kiranya Tuhan akan menutup dan membungkus setiap anak-anak Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Agar dalam segala kegiatan-kegiatan aktivitas mereka tidak terhalang oleh pandemi ini. Tapi karena mereka sudah dilindungi oleh kuasa-Mu. Dan mereka boleh melakukannya dengan bijaksana tuntunan daripada Tuhan. Dan mereka dilepaskan dan dibebaskan daripada penjamaan atau akibat daripada pandemi COVID ini. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa kami. Tuhan juga menolong Bapak Presiden. Supaya mereka juga Tuhan diberi hikmat akal budi. Bahkan membawa bangsa ini di tengah-tengah tantangan yang hebat. Tuhan, mereka boleh membawa keluar bangsa ini dengan baik. Bahkan tetap maju. Bahkan jemaat seluruh akan bangsa ini boleh dilepaskan daripada pandemi COVID yang sekarang ini merajalela. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Apapun persembahan mereka, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, Engkau membalas mereka dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Supaya di dalam keadaan sulit sekalipun, mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Bahkan hidup kami, semua anak-anak-Mu tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari-hari mendatang kami. Pujilah nama-Mu dan kami mengakhiri ibadah ini dengan satu ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanyalah bagi Engkau ya Bapa sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau membawa berkat daripada Bapa di sorga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, kekuatan, penghiburan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang percaya katakan Amin. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are. How great, how great. Sing my soul, my Savior God. Yes, God. Sing my soul, my Savior God. Sing how great You are. How great, how great. My Savior God. How great You are. How great Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa.